Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aufa Zini Imanina dengan NIM 0302523007, Prodi Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Syariah Menengah dengan dosen pengampu Ibu Asri Nurrahmi. Yang kedua ada akuntansi akad sukuk, yang ketiga ada akuntansi akad waat, yang keempat ada akuntansi akad tabarru, dan yang terakhir ada cash wakaf link sukuk. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah tempat bertemunya penjual modal atau emiten dan pembeli modal atau investor. Kegiatan ini bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal syariah adalah kegiatan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Dalam banyak hal, pasar modal syariah sama dengan pasar modal konvensional. Bedanya, produk, akad, mekanisme transaksi, dan kegiatan usaha emiten didasarkan pada prinsip syariah yaitu fikih muamalah yang berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Instrumen investasi syariah di pasar modal ada tiga, ada saham syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah atau biasa disebut dengan sukuk. Apa itu saham syariah? Saham perusahaan yang memenuhi syarat syariah, tidak terlibat dalam bisnis yang dilarang, dan memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan bersifat musyarakah atau kemitraan jika ditawarkan secara terbatas, bersifat mudhorobah atau bagi hasil bila ditawarkan kepada publik, dan semua saham mempunyai kualitas sama sehingga tidak dikenal saham preferensi atau golden shares. Apa itu reksadana syariah? Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad pelaksanaan bagi keuntungan sesuai dengan prinsip syariah juga. Nah, selanjutnya, apa itu sukuk atau obligasi syariah? Adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, sukuk ini terbagi menjadi tiga, ada sukuk mudorobah, sukuk murabahah, dan sukuk ijaroh. Apa sih sukuk mudorobah itu? Sukuk mudorobah adalah instrumen keuangan berbasis syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Dalam skema ini, pemilik modal atau biasa disebut sohibul mal menyerahkan dana kepada pengelola atau yang biasa disebut mudorib untuk diinvestasikan dalam suatu usaha atau proyek. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut kemudian dibagi antara sohibul mal dan mudorib berdasarkan perjanjian yang disepakati. Dasar bagi hasilnya dapat berupa pendapatan bruto atau pendapatan bersih dengan nisbah keuntungan yang sudah disepakati. Berikut ada contoh soal untuk akuntansi sukuk mudorobah. Perusahaan XYZ membutuhkan modal sebesar 100 miliar untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur. Perusahaan tersebut memutuskan untuk menerbitkan sukuk mudorobah sebesar 100 miliar dengan imbal hasil berdasarkan bagi hasil dari keuntungan proyek. Sukuk ini akan memiliki jangka waktu 5 tahun. Keuntungan bersih dari proyek diperkirakan sebesar 20 miliar per tahun. Rasio bagi hasil antara pemegang sukuk dan perusahaan XYZ adalah 70/30. Jadi 70-nya untuk sohibul mal dan 30-nya untuk mudorib. Nah, pertanyaannya, yang pertama, berapa total keuntungan yang akan dibagi antara pemegang sukuk dan perusahaan XYZ setiap tahun? Nah, jawabannya itu ada total keuntungan yang akan dibagi setiap tahun adalah 20 miliar. Terus, selanjutnya pertanyaan kedua, berapa bagian keuntungan yang akan diterima oleh pemegang sukuk setiap tahun? Pemegang sukuk itu yang biasa disebut sohibul mal. Nah, mereka itu bagi hasil rasio bagi hasilnya adalah 70. Jadi 70 dikali 70% dikali 20 miliar sama dengan 0,7 dikali 20 miliar sama dengan 14 miliar. Selanjutnya ada berapa bagian keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan XYZ setiap tahun. Karena tadi
Pemegang sukuk adalah 70 rasionya. Kalau untuk mudorib atau perusahaan XYZ itu 30. Jadi 30% dikali 20 miliar. Atau 0,3 dikali 20 miliar sama dengan 6 miliar. Bagian keuntungan untuk perusahaan XYZ adalah 6 miliar. Lanjut, berikut adalah apa sih sukuk murabahah itu? Sukuk murabahah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang berbasis pada prinsip jual beli dengan harga yang disepakati. Sukuk ini merupakan sertifikat kepemilikan atas aset yang dibeli atau oleh penerbit sukuk. Pembeli sukuk atau investor mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli aset. Nah, ini berikut contoh soalnya. Pertama ada perhitungan harga jual. Jika harga beli aset adalah 100 juta dan margin keuntungan adalah 10%, maka harga jual aset adalah 110 juta. Kenapa? Karena 100 juta ditambah 10% dikali 100 juta sama dengan 110 juta. Nah, selanjutnya ada perhitungan keuntungan investor. Jika investor membeli sukuk dengan nilai 10 juta, maka keuntungan yang diperoleh investor adalah 1 juta. Kenapa seperti itu? Karena 10% margin keuntungannya dikali 10 juta. Jadi keuntungannya investor itu 1 juta. Nah, selanjutnya ada perhitungan total pengembalian. Total pengembalian yang diperoleh investor adalah 11 juta. Kenapa? Karena 10 juta 10 juta ditambah 1 juta yang terdiri dari pokok investasi dan keuntungan. Jadi 10 tambah 1 sama dengan 11 juta. Nah, kita lanjut ke sukuk ijaroh. Apa sih sukuk ijaroh itu? Sukuk yang menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap atau ujroh yang besarannya sudah diketahui sejak awal obligasi diterbitkan. Pemegang sukuk ijaroh merupakan pemilik aset atau manfaat yang menyewakannya kepada pihak lain melalui emiten sebagai wakil. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil dari pemegang sukuk ijaroh dapat menyewakan untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain. Nah, contoh soalnya ada perusahaan ABC membutuhkan dana untuk pembangunan pabrik baru dan memutuskan untuk menerbitkan sukuk ijaroh dengan nilai nominal 15 miliar. Pabrik tersebut akan disewakan kepada perusahaan lain dengan sewa tahunan sebesar 1.500.000.000 juta. Sukuk ini memiliki tenor 10 tahun dengan imbal hasil tahunan yang disepakati sebesar 6%. Nah, pertanyaan pertama, berapa jumlah sewa yang akan diterima perusahaan ABC setiap tahun dari penyewa? Jawabannya adalah jumlah sewa yang akan diterima perusahaan ABC setiap tahun dari penyewa adalah 1.500.000.000 juta. Pertanyaan kedua, berapa total pembayaran sewa yang diterima perusahaan ABC selama tenor sukuk tersebut? Jawabannya adalah total pembayaran sewa yang diterima perusahaan ABC selama tenor sukuk tersebut adalah 1.500.000.000 juta dikali 10 sama dengan 15 miliar. Selanjutnya ada jika investor membeli seluruh sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan ABC, berapa imbal hasil tahunan yang akan diterima oleh investor? Jawabannya, jika investor membeli seluruh sukuk yang diterbitkannya oleh perusahaan ABC, imbal hasil tahunan yang akan diterima oleh investor adalah 6% dari 15 miliar, yaitu 15 miliar dikali 0,06 sama dengan 900 juta imbal hasilnya. Lanjut, ada akuntansi akad waat. Apa sih akuntansi akad waat itu? Waat adalah janji sepihak yang mengikat pihak yang membuat janji tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di masa depan. Dalam konteks keuangan syariah, waat sering digunakan dalam berbagai kontrak untuk memberikan kepastian tentang tindakan masa depan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Realisasi akad waat. Realisasi akuntansi untuk akad waat melibatkan pencatatan janji sepihak yang memberikan kepastian tentang tindakan masa depan dalam berbagai kontrak syariah seperti murabahah. Salam dan istisna. Langkah-langkah akuntansi mencakup pencatatan pembelian atau pembayaran di muka, penjualan atau penerimaan barang, dan pengakuan pendapatan sesuai prinsip-prinsip syariah.
Pemahaman yang baik tentang WAAT dan bagaimana mencatatnya dalam laporan keuangan sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Implementasi akad wa'ad atau janji sepihak dalam keuangan syariah memerlukan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana janji tersebut dapat digunakan untuk memberikan kepastian dalam transaksi tanpa melanggar aturan syariah. Contoh implementasi dalam akad murabahah. Seorang nasabah ingin membeli mobil seharga 200 juta. Nasabah memberikan wa'ad kepada bank untuk membeli mobil tersebut. Bank membeli mobil dari dealer dengan harga 200 juta. Bank menjual mobil kepada nasabah dengan harga murabahah sebesar 220 juta. Nah, 20 juta itu termasuk margin keuntungannya. Nasabah membayar bank secara angsuran selama 2 tahun. Selanjutnya ada akuntansi akata baru. Akuntansi akata baru terbagi menjadi 7. Yang pertama ada court, yang kedua ada rahan, yang ketiga ada hawalah, yang keempat ada wakalah, yang kelima ada wadiah, yang keenam ada kafalah, dan yang terakhir, yang ketujuh ada wakaf. Apa itu court? Court adalah meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Beberapa ciri utama court itu tanpa bunga, 2 tujuan sosial, dan terakhir kesepakatan yang jelas. Contoh dari court, pinjaman sosial untuk kebutuhan mendesak. Misalnya, seorang teman mengalami keadaan darurat medis dan membutuhkan dana sebesar 5 juta. Temannya yang lain memberikan pinjaman sebesar 5 juta tanpa bunga sebagai bentuk bantuan. Setelah keadaan darurat teratasi dan teman tersebut memiliki kemampuan finansial, ia mengembalikan pinjaman sebesar 5 juta kepada temannya. Nah, contoh kedua ada pinjaman pendidikan. Misalnya, seorang mahasiswa membutuhkan dana untuk membayar biaya kuliah. Lembaga zakat atau yayasan pendidikan memberikan pinjaman kort sebesar 20 juta tanpa bunga. Mahasiswa tersebut menyelesaikan pendidikannya dan mengembalikan pinjaman itu setelah lulus dan mendapatkan kerja. Selanjutnya, apa itu rahan? Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Ciri-ciri rahan ada barang jaminan, tidak ada bunga, dan keadilan. Contohnya pegadaian syariah. Misalnya, kita mau gadai emas. Misalnya gini, seorang individu membutuhkan dana sebesar 10 juta. Ia memiliki emas senilai 15 juta yang dijadikan jaminan atau rahan untuk memperoleh pinjaman tersebut dari lembaga keuangan syariah. Jika ia tidak mampu membayar kembali pinjaman sesuai dengan kesepakatan, lembaga keuangan memiliki hak untuk menjual emas tersebut dan mengambil hasil penjualan hingga sebesar 10 juta yang merupakan jumlah pinjaman. Sisa hasil penjualan emas itu setelah dikurangi utang akan dikembalikan kepada peminjam. Jadi ada eh, salah satu harta yang bakal dijadiin sebagai jaminan gitu kalau rahan. Selanjutnya ada apa itu hawalah? Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ciri-ciri hawalah, pemindahan utang, persetujuan, bebas riba. Contohnya, hawalah dalam keluarga. Seperti ini, seorang individu atau Ali memiliki utang kepada temannya, Budi, sebesar 5 juta. Ali memiliki piutang dari saudaranya Citra sebesar 5 juta. Ali meminta Citra untuk membayar utangnya kepada Budi langsung dengan persetujuan Budi. Citra setuju untuk membayar utang tersebut kepada Budi sehingga utang Ali kepada Budi dianggap lunas. Jadi kayak pemindahan utang gitu. Nah, selanjutnya ada apa itu wakalah? Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Transaksi wakalah ini dapat dijumpai pada perbankan seperti transaksi penagihan, pembayaran, agensi, administrasi, dan lain-lain. Ciri-ciri wakalah ada 3, pemberian kuasa, kepentingan pihak utama, dan amanah. Contoh praktik hak wakalah adalah pembelian barang. Seorang individu ingin membeli rumah tetapi tidak bisa hadir di lokasi. Ia memberikan kuasa kepada agen properti atau wakil untuk membeli rumah tersebut atas namanya. Agen properti melakukan pembelian sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh individu tersebut. Jadi kayak hanya sebagai layanan saja, kayak membantu gitu ya. Yang kedua adalah layanan perbankan. Seorang nasabah bank memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola rekeningnya, termasuk melakukan pembayaran tagihan dan transfer dana.
Bank bertindak sesuai dengan instruksi nasabah dan melaksanakan transaksi atas nama nasabah. Tuh guys. Selanjutnya ada apa itu wadiah? Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Contoh wadiah, penitipan barang di pesantren. Misalnya, seorang santri menitipkan uang sakunya kepada pihak pesantren untuk disimpan dengan aman, titik dengan aman. Pihak pesantren berkewajiban menjaga uang tersebut dan mengembalikannya saat santri memerlukan. Yang kedua, contohnya adalah simpanan giro syariah. Perusahaan membuka rekening giro di bank syariah dengan akad wadiah. Dana yang disimpan dalam rekening giro tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan operasional. Namun, perusahaan dapat menarik dana tersebut kapan saja. Bank harus mengembalikan jumlah penuh dana yang ditarik oleh perusahaan. Jadi, cuman wadiah itu hanya adalah titipan murni. Wadiah terbagi menjadi dua nih. Ada wadiah yat amanah dan wadiah yat domanah. Wadiah yat amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian si penerima titipan. Nah, selanjutnya ada wadiah yad domanah. Wadiah yad domanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Nah, bedanya wadi ayat amanah dan wadi ayat domanah. Wadi ayat amanah itu mereka cuman penerima titipan, tapi nggak diperkenankan untuk menggunakan barang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan. Jadi kayak cuman menitip barang doang. Kalau di ayat domanah itu boleh memakai barang tersebut tanpa izin pemilik barang atau uang tersebut dan memanfaatkan tapi dia juga harus bertanggung jawab atas kehilangan barang titipan. Jadi bedanya gitu. Lanjut. Apa itu kafalah? Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Ciri-ciri kafalah ada penjaminan, ada kepastian dan tanggung jawab. Contoh praktik kafalah, penjaminan pinjaman. Misalnya, seorang individu atau Ahmad ingin meminjam uang dari bank syariah, tetapi bank membutuhkan jaminan tambahan. Temannya Budi setuju untuk menjadi penjamin atau kafil dan menandatangani akad kafalah dengan bank jika Ahmad gagal membayar pinjaman. Budi bertanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut kepada bank. Terus contohnya penjaminan sewa properti. Misalnya Fikri ingin menyewa sebuah rumah, tetapi pemilik rumah, si Hana ini meminta jaminan bahwa sewa akan dibayar tepat waktu. Teman Fikri, yaitu Dewi, setuju untuk menjadi penjamin atau kafil dalam perjanjian sewa. Jika Fikri gagal membayar sewa, Dewi bertanggung jawab untuk melunasi sewa kepada Hana. Jadi eh, apa jaminannya tuh teman gitu, teman sendiri gitu misalnya. Nah, selanjutnya ada wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tindakan memberikan atau mendedikasikan aset atau properti untuk kepentingan umum atau amal dengan tujuan mencapai keridhaan Allah. Wakaf timbul jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk uang atau objek lainnya. Ciri-ciri wakaf adalah aset tetap, 2 tidak dapat diperjualbelikan, 3 manfaat umum, dan 4 karena nilai lillah. Contoh praktik wakaf. Wakaf tanah untuk masjid. Ali mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk dibangun sebuah masjid. Tanah tersebut tidak dapat dijual atau diwariskan dan akan selamanya digunakan untuk kepentingan masjid. Nah, wakaf bisa wakaf uang juga. Wakaf uang untuk kesehatan, misalnya seorang pebisnis mewakafkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam aset tetap hasil dari investasi tersebut digunakan untuk membiayai rumah sakit atau klinik kesehatan. Manfaat dari wakaf ini adalah tersedianya layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi wakaf itu ada dua, bisa wakaf
tanah, bisa juga wakaf uang gitu. Nah, selanjutnya ada cash wakaf link sukuk. Apa itu cash wakaf link sukuk? Cash wakaf link sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang menggabungkan konsep wakaf tunai dengan sukuk atau obligasi syariah. CWLS memungkinkan dana yang dikumpulkan melalui wakaf tunai untuk diinvestasikan dalam sukuk, dan hasil investasi tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan sosial dan amal sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf. Instrumen ini memberikan cara yang inovatif untuk mengoptimalkan penggunaan dana wakaf dan mendukung pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Contoh praktik PWLS ada dua, misalnya pengumpulan dana wakaf tunai. Sejumlah individu dan perusahaan menyumbangkan dana wakaf tunai untuk tujuan pembangunan sosial. Dana yang terkumpul digunakan sebagai modal untuk membeli sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan syariah. Contoh kedua ada investasi dalam sukuk. Dana wakaf tunai yang terkumpul diinvestasikan dalam sukuk yang merupakan obligasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi. Sukuk ini memberikan imbal hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil atau sewa. Itu. Jadi cash wakaf link sukuk ini menggabungkan antara konsep wakaf tunai dan obligasi syariah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.